Ahlan wa sahlan Rick. Welcome to Menurutku Channel. Ahlan wa sahlan Rick. Ya, ini punya saya tuh Mas. Ya, aku sudah mencuri dari kamu. Hari ini aku bersama Nasri. Ya, aku yang datang untuk dia, untuk lihat dia. Jadi, insyaallah hari ini kami akan berbicara tentang hal orang asing saat pertama kali mereka datang ke Indonesia paham dengan cara salah. So, let's start. Welcome back. Oke, mungkin tema video ini atau title sedikit aneh. Mungkin aku omong-omong aku tidak bilang ke dia kita akan berbicara tentang apa hari ini. Oke. Supaya dia jujur dan tidak ada waktu untuk bohong. Oke. Hal yang kamu dengar pertama kali seperti kalian orang asing dan kamu paham dengan cara salah. Oke, jadi aku akan memberi contoh. Pertama kali aku datang ke Indonesia, aku menemukan jenis kucing bahwa kucing itu tidak punya ekor. Pertama kali aku lihat kucing, salah satu kucing di jalan, aku bilang oke, mungkin punya kecelakaan, bertengkar sama kucing lain dan hilang ekornya. Tapi setelah itu aku menemukan satu lain. Oh, bagaimana kucing itu tidak punya ekor? Banyak sekali yang tidak punya ekor. Setelah itu aku dengar kata nasi kucing. Jadi aku bilang oke. Ekornya dimasak ya? Iya, kucing tambah ekor dan nasi kucing. Orang Indonesia makan ekor kucing. Jadi, dan mulai hal-hal seperti ini. Jadi, untuk Mas Muli, kamu pernah punya hal seperti ini? Pernah paham sesuatu dengan cara salah dan setelah itu ini hal yang beda? Ya, mungkin. Seperti apa? Mungkin ada yang seperti itu. Kalau misalnya saya kadang-kadang susah mengucapkan beberapa huruf ya. Soalnya logat ibu itu biasanya masih kental sekali. Logat Arab masih kental sekali. Dan khususnya di bahasa Arab tidak ada perbedaan antara sound P dan sound B. Rapunzel? Rapunzel. Is that what it is? What is it? Rapunzel. I switched the P with the B. That's an Egyptian thing to do. We always say Boliskar. Zaboliskar. Ya, sound P dan sound B. Ini Itu susah sekali. Tidak apa namanya? Mimpi buruk, my nightmare Ya. in Indonesia. Soalnya kalau pengucapannya sedikit berbeda, bisa kasih arti yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya ya, di peralatan dapur ya, Oke. ada yang namanya panci dan ada yang namanya banci. Ya, tahu nggak bedanya itu? Panci masak. Tapi kalau yang lain, yang satu ini panci yang mungkin yang pria yang pakai pakaian perempuan. Aku tidak tahu. Ya, jadi itu lucu sekali kalau misalnya pergi ke Swayalan misalnya mau beli sesuatu peralatan dapur ya. Ya, saya mau satu panci. Dan itu lucu sekali. Maaf, Mas tidak ada di sini. Jadi itu bikin bingung sekali dan bikin saya malu kadang-kadang karena ya beda P, beda B itu bikin masalah. Kalau khusus huruf ini aku punya banyak masalah. Masalah yang aku akan bisa mengucapkan di video ini dan salah satu lain tidak akan bisa. Oke. Pertama, sampai sekarang saat aku mau pergi ke isi bensin ke motorku, aku selalu bilang ke yang full. Kenapa? Karena aku tidak bisa membedakan penuh atau penuh. Jadi aku sampai sekarang mana yang full, mana yang kill. Bunuh penuh. Ya. Ya memang
tidak jauh beda ya. Ini yang aku bisa bilang. Yang aku tidak akan bisa bilang dan akan tinggal ke kalian pikir tentangnya kalau Tebak. Yes. bahwa ada kata dalam bahasa Indonesia kalau pakai huruf P ini berarti pergi sama orang naik motor. Kalau pakai huruf B ini kata yang sangat tidak sopan. Aku pernah bilang kata itu ke perempuan. Ke perempuan. Ya. Tapi tidak sengaja pasti ya. Dia sengaja dan dia teman dan dia tahu bahwa aku orang asing dan dia bilang oke, ini kata tidak sopan. Aku bilang kenapa, ini artinya apa? Dia bilang oke, lihat kamu di kamus. Dan aku bilang setelah itu oh sorry. Nah, mungkin ada yang bisa tebak kata tersebut di komentar. Iya. Oke ya ini mungkin akan PR kalian hari ini. Ya. Oke, apa lain? Enggak ya. Oke, aku punya ide lain. Tidak, sebenarnya itu video ini tidak usah tentang hal atau mungkin hal yang sedikit aneh untuk kami. Aku akan bilang contoh lain. Pakai tangan kiri. Jadi misalnya apa? Oke, aku mau beri kamu maaf Mas, ini harganya berapa? Ini harga. Oke, silakan. Oke, dan ambil uang dengan ini. Yeah. Oke, karena aku pakai dua tangan. Itu tidak ada masalah. Ya, tapi di sini harus misalnya aku pakai sesuatu, pakai tangan kanan dan ambil dengan kanan. Ini sangat susah untuk aku. Betul sekali. Karena budaya Indonesia harus ambil dengan kanan, kasih dengan kanan. Ya. Terus kiri fungsinya apa? Ya dipakai gimana? Itu potong aja, oke. Itu susah ya. Mungkin ya pasti sunnah lebih kita pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri itu bukan hal yang buruk juga ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, aku punya uang dengan kiri. Maaf, terima kasih. Silakan. Ya, itu biasa di sana. Jadi di sini kalau misalnya di awal-awal di sini kita lakukan itu mungkin dianggap kurang sopan. Ya. Ya, kasih uang misalnya pakai tangan kiri itu mungkin dianggap kurang sopan. Ya. Tapi udah tahu alasannya dan udah ikuti aja ya. Budaya setempat seperti itu kita ikuti. Sampai sekarang aku masih kadang-kadang pakai tangan kiri. Misalnya naik motor, jadi megang motor dengan tangan kanan karena aku pakai tanganku yang aku pakai adalah tangan kanan, bukan lefty. Jadi maaf Mas, oke, mungkin lihat jalan di mana mungkin. Sampai sekarang ada yang menanggap ini tidak sopan. Oke, ini budaya dan kami sangat hormat, tapi kadang-kadang itu sedikit susah. Maka sebisa mungkin. Hal mungkin karena video ini akan sangat ringan, tidak mau buat sesuatu yang berat. Hal yang di sini yang aku menemukan susah saat naik motor. Ketika naik motor, saat aku berjalan, misalnya ini jalan dan ada orang mau dari kanan, ya masuk ke jalur dari kanan jalan mau ke kiri jalan. ya, dia masuk dari kanan dan tiba-tiba langsung ke kiri ya. Hal ini aku sampai sekarang aku hampir 1 tahun, aku hampir 9 tahun sekarang di sini dan belum tidak bisa terbiasa dengan itu. Ya, karena memang susah. Bisa jadi kecelakaan. Sebenarnya ada teman saya orang Belanda, dia buat kecelakaan karena orang buat ini supaya, dan teman saya orang Belanda itu untuk menghindari buat kecelakaan, dia yang jatuh dari motor dan dua jari patah dan hal sampai sekarang ini. Aku 9 tahun di Indonesia dan belum tidak terbiasa dengannya. Kalau kamu tanya aku apa hal yang mungkin yang paling susah untuk kamu di Indonesia selain makan nasi setiap hari, itu transportasi. Bukan transportasi ya, khususnya hal ini saat kadang-kadang kita pakai lighting.
Ya ini sangat-sangat susah dan sangat bahaya. Cara mengendarai motor di jalan. Ya. Ya. Walaupun kalau orang Indonesia atau orang Mesir siapa yang naik motor tentu siapa yang lebih baik naik motor tentu orang Indonesia, tapi kucing kita berbicara tentangnya. Nah, ya yang nggak ada ekornya. Ya. Jadi ini mungkin aku menangkap seperti aku orang asing, mungkin sedikit susah untuk aku di sini. Ya, ya. Ya. Jalan. Ya. Oke, seperti aku bilang ke kalian, ini video sangat-sangat ringan. Sebenarnya tidak ada skrip, tidak ada ide, hanya aku mau berbicara sama Fuli dan aku lewat Malang untuk bertemu dia, dan aku bilang oke, ayo kita buat video supaya banyak orang di channelku tanya tentang kamu. Jadi oke, aku akan bawa kamu walaupun kami tidak berbicara tentang apa saja. Ya, hal terakhir, ada yang minta kami berbicara dalam bahasa Arab di depan kamera. bahasa Arab تمام ماشي مفيش مشاكل طيب ماشي بسيطة يعني ان شاء الله. طيب انت النهارده رايح فين بقى بعد التصوير؟ والله عندي مشاوير كتير جدا يعني. عندك مشاوير؟ صورات يعني. انا بالنسبه لي انا راجع جوجو. طب توصل بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. Ini udah puas yang nanya ya. Sudah senang. Ya, dan ini bahas. Oke, aku akan dalam video ini aku akan buat ini seperti soal. Kami berbicara tentang apa? Yang dalam bahasa Arab, kami berbicara tentang apa? Oke. Oke, sudah selesai hari ini. Oke, aku sangat-sangat senang seperti biasa menjadi sama Fuli. Kasih. Ya, dan Saya juga. ya, jangan lupa share dan like dan subscribe. Dan kalau punya pertanyaan, mungkin di komen di YouTube atau lewat Instagram. Oke, thank you. Bye.